Ya, selamat pagi anak-anak. Kembali berjumpa bersama dengan Miss Eni dalam pembelajaran online matematika. Sekarang kita mau belajar mengenai bangun ruang. Mari kita simak mengenai bangun ruang, balok, dan kubus. Sebelum masuk ke balok dan kubus, ya kita akan mengetahui dulu pengertian dari bangun ruang. Nah, bangun ruang disebut dengan bangunan yang berbentuk 3 dimensi. Arti dari 3 dimensi adalah memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Bangun ruang memiliki pengertian satu bangunan yang berbentuk 3 dimensi atau memiliki ruang. Karena memiliki ruang, maka bangun ruang memiliki volume dan isi. Di sini misalnya kasih gambar-gambar kubus ya, ada 3 gambar walaupun bentuknya sama, cuma misalnya kasih variasi dalam bangun ruang kubusnya. Kemudian kita perhatikan ya, kubus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Ya, perhatikan mempunyai 8 sudut yang sama besar dengan sudut 90 derajat. Kemudian mempunyai jumlah rusuk yang sama, yaitu sebanyak 12 buah sama panjang. Kemudian memiliki 6 sisi yang sama luas, yaitu berbentuk persegi. Nah, perhatikan gambar kubus ini ya. Yang misalnya kasih warna biru, ada garis C dan G, ini dinamakan rusuk. Kemudian yang B, titik B ini dinamakan dengan titik sudut. Kemudian yang misalnya kasih warna biru ya, gambarnya jadi persegi kan, A, B, E, F, ini dinamakan sisi. Kemudian yang misalnya kasih garis warna merah, B, G, dari titik B ke G, ini diagonal sisi. Kemudian yang garis fokus-fokus A ke G, ini dinamakan diagonal ruang. Kemudian kalau bidang diagonal ya, ini ada EB atau CH, ini dinamakan bidang diagonal. Ya, untuk membedakannya, kalau bidang diagonal ini misalnya arsir di sini, ya, ini bidang diagonal, ya. Kalau diwarnain bisa ini, itu namanya bidang diagonal. Nah, sekarang untuk mengetahui mana-mana saja ya dari kubus yang ada di gambar ya, kubus ABCD EFGH ini, mana yang rusuknya, mana yang diagonal sisinya, mana yang bidang diagonalnya. Yuk kita pahami lebih dalam lagi. Nah, nama bangunnya adalah kubus, berarti ditulisnya memakai huruf kapital ya, berarti A, B, C, D, E, F, G, H. Nama bangunnya adalah kubus, disebutkan huruf kapital yang ada pada gambar. Kemudian rusuknya adalah rusuk AB. Misalnya kasih garis nih. Ya, rusuk AB. Ada rusuk B, C. Ada rusuk C, D. Ada rusuk AG. Ada rusuk EF. Ada rusuk FG. Ada rusuk GH. Ada rusuk EH. Ada rusuk AE. Ada rusuk BF. Ada rusuk CG. Dan ada rusuk GH. Kemudian sisinya adalah sisi ABCD ya, karena sisi itu berbentuk persegi, jadi pasti titik sudutnya itu ada 4 ya, jadi ABCD. Kemudian sisi EFGH, kemudian sisi ABFE, kemudian sisi GCGH, kemudian sisi BCGF, kemudian sisi AGHE. Nah, titik sudutnya adalah titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, kemudian diagonal sisinya adalah diagonal sisi, biasanya disebutkan ada diagonal sisi AF, ada BE, ada BG, ada CF, ada CH, ada DG, ada AH, ada DE, ada AC, ada BG, ada EG, dan FH. Misalnya kasih satu contoh aja diagonal sisinya, ini ada FH yang ini ya, FH sah ya. Oke, kemudian diagonal ruangnya ada
HB, agak GF, agak AG, agak CE. Ingat, diagonal ruang kan di dalam. HB. Ya, misalnya kasih satu lagi HB. Ini HB sini. Kemudian bidang diagonal. Ya, bidang diagonal kan di dalam tapi dia bentuknya juga persegi ya. Bidang diagonalnya itu agak BCHE, agak AFGD, agak ABGH, agak CDEF, agak GBFH, agak ACGE. Ya, itu bidang diagonalnya. Kemudian, banyaknya masing-masing komponen adalah sebagai berikut. Berarti rusuk pada kubus jika ke-12. Sisi pada kubus agak 6. Kikik sudut pada kubus agak 8. Diagonal sisi pada kubus agak 12. Diagonal ruang pada kubus agak 4. Kemudian bidang diagonal pada kubus agak 6. Ini untuk kubus. Sekarang kita ke balok ya. Perhatikan. Ya, untuk balok ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Memiliki 3 faktor yaitu agak panjang, ya, agak lebar, agak tinggi. Ya, yang di sini sudah ditulis agak panjang, agak lebar, dan agak tinggi. Kemudian besar sudutnya itu 90 derajat. Terus titik-titik sudutnya itu agak 8. Kemudian mempunyai 6 buah sisi. Kemudian memiliki atau mempunyai 12 rusuk. Nah, sekarang kita perhatikan gambar balok berikut ini. Ini aja gambar balok ya. Gambar baloknya itu agak udah misalnya dikasih huruf kapitalnya agak KLMN OPQR. Ya, perhatikan yang garis merah ya, titik R ke titik L. Ini dinamakan diagonal ruang. Kemudian kalau titik L ke titik Q, ini dinamakan diagonal sisi. Kemudian kalau titik K ke titik L, ini dinamakan rusuk. Kemudian kalau K-nya saja titik sudut. Kalau misalnya ini bilang R saja, berarti itu juga titik sudut ya. Nah, sedangkan yang misalnya kasih warna biru ini dinamakan sisi. Nah, kemudian dari titik K, L, Q, R ya, terus juga misalnya kasih warna beda ya, terbentuk dengan warna yang berbeda, ini dinamakan bidang diagonal. Nah, untuk mengetahui dari huruf-huruf kapital berikut mana yang rusuk, mana yang diagonal sisi, mana yang titik sudut, kita harus sebutkan satu-satu ya, supaya kita lebih bisa lagi. Ya, nama bangunnya adalah balok, tapi ada namanya sekarang. Nama baloknya adalah balok KLMN titik OPQR. Nah, rusuknya adalah KL nih rusuknya. Ini rusuknya KL, ini rusuknya LM, rusuknya MN, ada NK, OP, PQ, QR, RO, PL, QM, RN, dan OK. Kemudian sisinya, nih sisinya agak KLMN. KLMN nih ya sisinya nih. Ini misalnya digarisin seperti ini. Nih ya sisinya. Ya, agak OPQR, agak KLPO, agak NMQR, agak LMQP, dan KNRO. Kemudian titik sudutnya, agak titik sudut K, agak titik sudut K, agak titik sudut L, agak titik sudut M, agak N, kemudian agak titik sudut O, titik sudut P, titik sudut Q, dan titik sudut R. Ini titik sudutnya. Kemudian diagonal sisinya agak diagonal LQ, agak MP, agak LO, agak PK, agak KR, agak NO, agak NQ, agak RM, agak KM, kemudian agak LN, agak OK, agak PR. Yang misalnya dikasih diagonal sisi OK. Ya, ke sini OK. Kemudian diagonal ruangnya itu adalah LR, PN, MO, KQ. Kemudian diagonal ruangnya, bidang diagonalnya adalah agak LMRO, agak KP,
QN, OPMN, KLQR, KMQO, NLPR. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat komponen-komponen dari balok. Rusuknya ada 12, sisinya ada 6, titik sudutnya ada 8, diagonal sisinya ada 12, diagonal ruangnya ada 4, kemudian bidang diagonalnya ada 6. Ya. Nah, perhatikan gambar balok berikut ya. Rusuk-rusuk balok yang sama panjang. Ya, ada KL, NM, RQ, dan OP. Kemudian ada apa lagi? Ada KO, ada LP, ada MQ, ada NR. Kemudian ada LM, KN, OR, PQ. Ya, kemudian aturan dalam pengamaan balok. Ya, yang pertama, pengaman dimulai dari bidang paling bawah, ya. Kemudian berputar berlawanan arah jarum jam. Kemudian di bidang atas juga berputar berlawanan arah jarum jam. Kemudian pengamaan balok menggunakan 8 huruf kapital dengan diberi tanda titik setelah 4 huruf pertama. Contohnya tadi ya, saya disebutkan di atas kan nama balok ini apa ya? KLMN titik OPQR. Oke, sampai di sini pembelajaran matematika. Misalnya harap kalian bisa mengerti dengan baik. Tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.